Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Anak-anakku di rumah sudah pada kangen untuk kembali ke sekolah? Iya. Nah, sekarang ada yang tahu mengapa sekarang kita harus belajar dari rumah? Ya, benar sekali. Untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, anak-anakku, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Semua sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini? Luar biasa. Nah, anak-anakku, sekarang kita sudah masuk di tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, muatan terpadu IPS, pembelajaran ke-1. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran di YouTube yang di-share guru melalui WA Group, siswa mampu menemukan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan terperinci. Kemudian yang kedua, setelah menyaksikan video pembelajaran yang dibagikan melalui WA Group, siswa mampu menyajikan laporan terkait ekspor dan impor di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN melalui diskusi kelompok dengan terperinci. Nah, sekarang mari kita menonton video pembelajaran melalui link YouTube berikut ini. Selamat datang di channel Rumah KHZ. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Kali ini kita akan belajar ASEAN, volume balok, dan mengenai formulir. Yuk dipersiapkan peralatan tulis kalian. Aku punya pantun buat kalian. Bukit berbaris banyak batunya, di padang datar kita bertemu. Main game ada waktunya, kerjakan dahulu tugasmu. Semangat, bertanggung jawab, dan disiplin. Pembelajaran 1. Usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut dapat bermanfaat untuk dirimu dan orang lain? Kali ini kita akan mengamati gambar sebagai berikut ini. Setelah kalian mengamati gambar ini, pastinya kalian bertanya-tanya, apa saja hambatan ketika menjalankan usaha-usaha tersebut? Berapa penghasilan yang diperoleh dari usaha tersebut? Setiap usaha memiliki hambatan dan penghasilan yang berbeda. Nah, pastinya di antara gambar-gambar ini ada usaha-usaha yang berada di sekitar kalian. Yang manakah yang sering kalian kunjungi? Adapun tantangan yang dialami oleh para wirausahawan di antaranya sebagai berikut ini. Pastinya kalian merasakan manfaat-manfaat dari usaha kecil yang ada di sekitar kita. Mari kita amati gambar usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel ini. Usaha
ini menggunakan sumber daya manusia yang bekerja sebagai operator menggunakan alat-alat tersebut. Sedangkan peralatannya, ada beberapa peralatan yang digunakan dalam usaha-usaha ini. Silahkan kalian amati gambar-gambar berikut ini. Pastinya kalian pernah berkunjung ke salah satu tempat ini, bukan? Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satunya adalah kerjasama antara Indonesia dengan ASEAN. Mari dibaca wacana berikut ini. Kerjasama tersebut berupa kegiatan mendatangkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri yang disebut dengan mengimpor, kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Jadi negara kita melakukan kegiatan impor dan ekspor. Selanjutnya, yuk kita membaca kegiatan ekspor negara kita. Ada ekspor batik yang terus semakin meningkat. Lalu ada Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Wah, hasilnya banyak ya. Semoga di antara kalian suatu saat nanti ada yang menjadi eksportir ataupun importir. Berikut ini ada barang-barang atau komoditas ekspor Indonesia. Banyak barang-barang dari dalam negeri yang diekspor ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan negara lain. Selanjutnya, berikut ini adalah barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Setiap negara melakukan kegiatan ekspor dan impor. Apakah bisa suatu negara tidak melakukan impor? Biasanya suatu negara melakukan kegiatan impor karena negara tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan di dalam negeri. Untuk itu, negara tersebut perlu mengimpor barang atau jasa dari negara lain untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dibutuhkan penduduk dalam negeri tersebut dapat diperoleh dengan harga yang lebih murah atau lebih efisien. Nah, di sini ada gambar, silakan kalian amati. Yang pertama di sini ada gambar usaha fotokopi. Kemudian usaha pangkas rambut. Kemudian yang ketiga ada gambar usaha bengkel. Nah, di sini nanti kalian akan mengidentifikasi masalah terkait dengan masalah yang ada di LKPD ya anak-anak. Di sini kalian akan mencari peralatan apa saja yang dipakai atau yang digunakan sesuai dengan gambar yang telah kalian amati. Apakah barang-barang tersebut bisa kita dapatkan dari dalam negeri atau mungkin ada di luar negeri? Keterkaitan dengan pelajaran kita hari ini yaitu kerjasama Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Keterkaitannya juga dengan materi kita yaitu usaha di sekitarku. Maka di sini kalian akan mencari apa saja bahan-bahan yang digunakan oleh usaha-usaha yang sudah tertera di gambar.
Nah, di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian jawab di diskusi bersama teman kelompok kalian ya. Yang pertama, sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Kemudian, apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha pada gambar yang sudah kalian amati? Jelaskan. Kemudian yang keempat, apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Jelaskan. Kemudian, apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Jelaskan. Nah, itu ya anak-anakku. Keterkaitan materi kita yaitu tentang ekspor dan impor. Di sini sudah ada pertanyaan ya. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Nah, carilah informasi terkait permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Nah, seperti halnya yang pertama, kalian juga akan mencari informasi terkait permasalahan tersebut. Kemudian setelah mencari informasi atau menjawab pertanyaan yang sudah tertera di LKPD yang sudah Ibu kirimkan, kalian akan melaporkan informasi tersebut dalam bentuk tulisan ya anak-anakku. Kemudian setelah ditulis, kemudian nanti kalian akan foto. Setelah difoto, kemudian kirim ke nomor pribadi Ibu ya. Selamat berdiskusi anak-anakku. Ibu harapkan semua kelompok aktif ya dalam mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data, kemudian pembuktian, kemudian nanti terakhir akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di Zoom meeting ya anak-anakku. Selamat berdiskusi, tetap semangat. Siapa kita? Kelas 6. Kelas 6 luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.